Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak setiap orang yang mengikut Yesus disebut sebagai pengikut Kristus. Sebab Alkitab menyaksikan kepada kita begitu banyak orang yang mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi, tetapi ternyata bukan pengikut Kristus. Kalau Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki, maka kita bisa membayangkan berapa banyak orang yang berkumpul dan mengikuti Yesus pada waktu itu. Apakah mereka disebut pengikut Yesus? Tidak. Mereka mengikut Yesus bukan untuk mengenal siapa Yesus, tapi mereka mengikuti Yesus karena sedang mencari sesuatu di dalam diri Yesus. Tidak setiap orang yang berjalan bersama dengan Yesus dan dengan setia mendengar pengajaran Yesus dan melihat dengan kepala sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus layak disebut pengikut Kristus. Bukankah 3 tahun murid-murid mengiringi Yesus kemanapun Yesus pergi? Mereka melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri tiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata mereka juga tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Sebab Alkitab menceritakan berkali-kali Yesus menegur murid-murid, bahkan memarahi Petrus dengan kata-kata yang keras, bahkan cenderung kasar. Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Di mana mereka ketika Yesus disiksa? Di mana mereka ketika Yesus diludahi? Di mana mereka ketika Yesus terhuyung-huyung memikul salib? Di mana mereka ketika Yesus terpancang di atas kayu salib? Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab mereka mengikuti Yesus tetapi tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Untuk apa ia datang dan apa sesungguhnya yang sedang Yesus kerjakan. Mereka tidak mengenal Yesus karena mereka mencari sesuatu dalam diri Yesus. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak akan mereka dapatkan. Sehingga ketika mereka sungguh menyadari apa yang mereka cari ternyata tidak ada dalam diri Yesus, mereka berbalik, berlari tunggang langgang, bahkan bersembunyi di tempat yang begitu gelap. Apa yang dicari oleh banyak orang dalam diri Yesus? Ada yang mengikut Yesus demi roti, ada yang mengikut Yesus untuk mendapatkan kedudukan dan kehormatan, ada yang mengikut Yesus untuk mencari-cari kesalahan Yesus, dan tidak sedikit yang mencari Yesus untuk membenarkan dirinya. Bahkan ada yang mengikut Yesus untuk mengeksploitasi kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus. Seorang politikus akan melihat Yesus sebagai tokoh yang akan membantu meraup suara rakyat. Melihat Yesus sebagai energi yang bisa mendobrak kemapanan. Seorang pedagang akan berkata bahwa Yesus adalah sosok yang punya daya jual yang luar biasa. Oleh karena itu ketika Yesus tahu ada orang yang mengikutinya, Yesus bertanya kepada orang yang mengikutinya dari belakang, "Apa yang kamu cari?" Pertanyaan singkat ini penting untuk kita refleksikan. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, selama ini kita mengikuti Yesus, apa yang kita cari dalam diri Yesus? Agar kita dapat menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Penting bagi kita untuk merefleksikan apa yang kita cari kalau selama ini kita mengikut Kristus. Apakah kita sedang mencari popularitas? Apakah kita sedang mencari kekayaan? Atau jangan-jangan kita mengikut Yesus karena sebuah pelarian? Kita tidak sanggup menghadapi kenyataan, kita tidak sanggup menghadapi kegagalan, lalu untuk melupakan itu semua, kita menyibukkan diri dengan begitu banyak pekerjaan atas nama pelayanan kepada Kristus. Seorang pengikut Yesus adalah seorang yang bersedia mengosongkan dirinya, membiarkan pikiran Yesus, perasaan Yesus, dan roh Yesus menguasai dirinya. Seorang pengikut Kristus adalah seorang yang menapaki jejak langkah Kristus yang datang bukan untuk memerintah tetapi melayani. Yang siap membalas aniaya dengan pengampunan,
membalas kebencian dengan kasih, membalas caci maki dengan doa, membalas hujatan dengan rangkulan, dan membalas permusuhan dengan persahabatan. Selama kita mengikut Kristus dan tidak mengosongkan diri, maka kita bukan pengikut Kristus. Selama kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita dan menyingkirkan kehendak Tuhan sedemikian rupa, maka kita bukan pengikut Kristus. Ketika Yesus tahu ada 2 orang murid yang mengikutinya, Yesus menoleh ke belakang dan berkata, "Apa yang kamu cari?" Yohanes 1 ayat 38. Pertanyaan ini pendek, tapi tidak mudah untuk dijawab. Oleh karena itu Andreas pun tidak menjawabnya, malah balik bertanya, "Rabi, di mana engkau tinggal?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Andreas sama seperti banyak orang Israel pada umumnya sedang mencari Mesias yang akan datang. Andreas pada saat itu menemukan Mesias di dalam diri Yesus. Namun sayang, Mesias yang dipahaminya berbeda dengan Mesias yang sedang diemban oleh Yesus dan Mesias yang sedang dihayati oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita cari ketika kita mengikut Kristus? Tuhan memberkati kita.